Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Finloyo Saputra dari kelas G dengan NIM B100230439. Di sini saya akan mempresentasikan terkait laporan keuangan dari PT Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait profil perusahaan dari PT Bank Syariah Indonesia. PT Bank Syariah Indonesia itu bertempat kantornya pusatnya itu berada di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto nomor 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan Bank Syariah Indonesia atau BSI merupakan bank yang berbasis syariah dengan jaringan yang luas di Indonesia. Yang mana pada akhir tahun 2023 Bank Syariah Indonesia itu sendiri mempunyai 153 kantor cabang, 886 kantor cabang pembantu, dan 3065 layanan syariah bank umum, dan 1 kantor cabang di luar negeri, di mana BSI menyediakan produk perbankan syariah yang lengkap untuk mendukung kebutuhan nasabah di seluruh Indonesia. Selanjutnya itu ada yang namanya keunggulan kompetitif daripada PT Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, jaringan cabang yang luas di dalam dan di luar negeri. Yang kedua, fokus pada prinsip syariah yang sesuai dengan kebutuhan pasar muslim di Indonesia. Yang ketiga, likuiditas yang kuat dengan rasio lancar mencapai 30,78%, yang mana ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan yang keempat, struktur modal yang efisien dengan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 225%, dan ini masih dalam batas wajar. Selanjutnya ada analisis keuangan PT Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, kita lihat dari sisi ROA atau Return on Asset itu sebesar 1,61%, yang mana itu menunjukkan efisiensi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan laba, dengan setiap 100 aset menghasilkan Rp 1,61 laba bersih. Yang kedua, dilihat dari ROE, Return on Equity, sebesar 14,72%, di mana ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham, dengan setiap Rp 100 ekuitas menghasilkan Rp 14,72 laba bersih. Yang selanjutnya dilihat dari DER atau Debt to Equity Ratio sebesar 225%, di mana ini mengindikasikan perusahaan memiliki 200 atau 2,25 utang untuk setiap 1 ekuitas. Dan kita juga bisa melihat dari DIR atau Debt to Asset Ratio sebesar 24,67%, di mana ini menunjukkan dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang. Yang selanjutnya kita bisa melihat dari Current Ratio atau yang mana di sini menghasilkan 30,78%, di mana rasio lancar yang sangat baik menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Yang selanjutnya ada inventory turnover yang sebesar 1,33 kali, di mana ini menunjukkan perputaran persediaan yang relatif rendah dengan siklus persediaan 1,33 kali per tahun. Yang terakhir, kita juga bisa melihat dari working capital turnover sebesar 0,15. Setiap Rp1 modal kerja menghasilkan Rp 0,15 penjualan, menunjukkan penggunaan modal kerja yang perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. PT Bank Syariah Indonesia itu menunjukkan profitabilitas yang baik dengan ROA sebesar 1,61% dan ROE sebesar 14,72%, di mana ini mencerminkan efisiensi dalam penggunaan aset dan ekuitas. Meskipun DER atau Debt to Equity Ratio sebesar 225% menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi pada utang, namun hal ini masih berada dalam batas wajar. Likuiditas perusahaan yang kuat tercermin dari current ratio
yang mana di situ terdapat sebesar 30,78% yang menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun, efisiensi modal kerja relatif rendah terlihat dari working capital turnover sebesar 0,15 yang mana ini memerlukan perhatian lebih dalam meningkatkan produktivitas modal kerja. Maka di sini saran untuk dari semuanya yaitu perusahaan dapat mempertimbangkan kembali peningkatan efisiensi operasional dan pengelolaan utang agar dapat lebih optimal dalam pengelolaan keuangan. Mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.